para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi dengan channel pendidikan Anda, Suyanto.id. Nah, channel ini sengaja dibangun dan didesain untuk belajar sepanjang hayat sambil berbagi pengetahuan. Nah, kali ini kita akan mengundang narasumber yang luar biasa dan kita akan berbicara mengenai tata kelola pendidikan. Dan tentu saja ini ada di episode yang pertama. Siapa narasumber kita? Kita kenalkan dulu ya, yaitu Ki Darmaning Tias. Beliau adalah kritisi, artinya bukan kritisi itu artinya orang yang sangat-sangat piawai untuk mengkritik, memberikan saran kepada kebijakan-kebijakan apa saja, termasuk pendidikan dan juga transportasi dan keadilan sosial, apapun. Ketika dilihat ada hal yang tidak beres di dalam sebuah kebijakan. Nah, tokoh ini sejak kecil sudah mulai menulis. Ketika di mahasiswa Universitas Gadjah Mada semester 2 sudah menulis di mana-mana. Buku juga dihadirkan dan gerakan-gerakan beliau ini untuk mengkritisi kebijakan sudah banyak yang menjadi bukti. Seperti misalkan saja beliau termasuk kelompok yang menentang RSBI di Undang-Undang Sidiknas, yang dulu Undang-Undang Sidiknas yang saat sekarang sedang masih berlaku, itu saya ketua timnya. Walaupun di situ saya sebetulnya berseberangan dengan beliau tentang RSBI ini, tapi nggak masalah. Itu adalah merupakan hak konstitusi untuk setiap orang untuk menolak atau menerima sebuah undang-undang. Nah, buku juga banyak ditulis seperti pendidikan pada dan pasca krisis, membongkar ideologi pendidikan jelajah, Undang-Undang Sidiknas. Ini sebagai editor, pendidikan yang memiskinkan. Nah, inilah ciri khas orang-orang yang kritis, yaitu temanya selalu pendidikan yang memiskinkan. Atau kadang-kadang ketika saya jadi rektor itu orang miskin dilarang sekolah, kalau orang miskin dilarang sakit, bang saya gitu, diksi beliau. Kemudian tirani kapital dalam pendidikan, menolak undang-undang BHP, ini juga termasuk. Undang-undang BHP itu juga batal di MK. Saya kira beliau ada di dalamnya itu untuk membatalkan undang-undang BHP itu. Melawan liberalisasi pendidikan. Dan juga buku lain masih banyak sekali. Dan tentu saja kalau kita bacakan semuanya, kita akan sempat ngomong-ngomong nanti. Karena banyak yang diperbuat. Dan tentu saja beliau adalah pernah aktif dan masih aktif di Taman Siswa. Nah, oleh karena itu mari kita sapa narasumber istimewa kita. Assalamualaikum Wa- warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Selamat kabar? Apa kabar, Kim? baik-baik, Prof. Ya, Selamat ya, ya, ya. Ya, ketemu. ya, saya sudah lama antri minta panjenengan untuk ngobrol di sini, tapi baru 2 bulan bisa menjadi kenyataan. Luar biasa. Saya pikir Ya, menemui panjenengan itu lebih sulit daripada menemui bupati ya. sebetulnya enggak juga sih. Soal jadwal, cocokan jadwal aja itu soal. Ya, oke lah. Nah, tema Ya, kita adalah bagaimana mewujudkan tata kelola pendidikan yang baik. Pondok ya. pendek kata kita ingin berbicara seputar tata kelola dalam bidang pendidikan. Gimana, Ki? Dari mana harus kita awali? Karena menurut UNDP, tata kelola yang baik atau good governance itu mempunyai ciri antara lain harus menghargai partisipasi. Kepastian hukum harus ada dari kebijakannya. Kemudian transparansi, harus transparan. Nggak boleh ada tim-tim hantu misalkan saja. Ya, Kemudian tanggung jawab, responsibility. Harus berorientasi pada kesepakatan. Artinya agreement dari ya, stakeholder itu sangat penting. Ya. Kemudian harus memiliki fairness, keadilan. Dan harus memiliki efektivitas dan efisiensi. Nggak boleh boros-boros. ya. Kemudian punya akuntabilitas, bisa dipertanggungjawabkan dan memiliki visi strategik. Gimana Ki? Dari mana sampean melihat tata kelola pendidikan kita? Kisah. Iya, jadi saya kira keprihatinan saya soal tata kelola justru berangkat dari ciri-ciri mengenai tata kelola yang baik yang dirumuskan oleh UNDP itu.
lalu kita pakai dasar untuk melihat tata kelola Kemdikbudristek yang berlangsung kira-kira 3 tahun terakhir gitu. Oke. Sepertinya kok jauh semua dari yang dirumuskan oleh UNDP itu gitu loh. Hmm. Baik itu soal kepatuhan hukum, transparansi, partisipasi publik, itu sepertinya kok nggak ada gitu. Ya. Malah misalnya, soal, kepastian hukum, kita semua ingat soal ada, PP 57, Mhm. 2021 mengenai, BSNP, mengenai Badan Standar mengenai standarisasi pendidikan misalnya. Ya. Eee, itu kan sebetulnya dasarnya mestinya pada undang-undang gitu Hmm. ya, tapi kan bikin sendiri banyak gitu dan kemudian ada program-program seperti guru penggerak atau organisasi penggerak, dan sebagainya yang sebetulnya itu mestinya tetap harus mengacu pada satu itu, regulasi yang ada. Hmm. Yang kedua juga prosesnya itu mestinya harus melibatkan partisipasi publik gitu. Dan ketiga, tentu juga dalam penggunaan anggarannya itu yang tidak boleh, kalah penting untuk, lebih transparan gitu. Ya. Dan tentu kalau kita tarik ke belakang yang terjadi sejak tanggal 21 atau 20 lah, 20 September 2002 ini kan soal yang mu muncul hangat adalah soal Tembayangan ya. 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 Ya Tembayangan itu kan kalau kita sekali lagi kita melihat dari, perspektif tata kelola itu kok sepertinya nggak memenuhi persyaratan gitu loh. Ya. Kenapa? Karena misalnya sekarang proses rekrutmennya bagaimana? Kedua, mereka ini dibayar dengan sistem bagaimana gitu. Katakanlah kalau kita menggunakan, dana APBN, APBD itu karena Prof. Yanto pernah jadi pejabat di Kemdikbud kan tahu itu bagaimana ketatnya gitu ya. Ya. Itu sudah ada plafon-plafonnya, kalau eselon 1 itu, honornya berapa itu kan sudah ada. Ya. Betul. Nah, ini konon kabarnya sampai, 150 juta per bulan misalnya. Nah, ini bagaimana, tata kelolanya? Saya selalu, bertanya-tanya itu, bagaimana pertanggungjawabannya? Apakah ini kelak akan menjadi temuan dari, BPK atau tidak gitu? Kalau tidak itu justru yang agak aneh gitu. Nah, hal-hal semacam ini menurut saya ini persoalan tata kelola semata. Ya. Oke, terlepas dari orangnya gitu ya, tetapi ini betul-betul, wujud tata kelola yang, ya mohon maaf ya memang perlu dikoreksi gitu, karena, eee, semuanya sepertinya, eee, tidak ada partisipasi publiknya gitu. Hmm. Termasuk juga misalnya yang sekarang rame juga soal RUU Sisdiknas. Ya. Ya. Bagaimanapun, ya saya tahu dan Prof tadi mengatakan kita dulu berseberangan, tetapi kan saya ingat betul sejak, naskah akademik itu Prof Yanto sudah melibatkan publik. Mhm. Saya, teringat karena saya bagian dari yang diundang Mhm. untuk membicarakan naskah akademik itu tanggal 31 Maret 2021 ya. Ah, Itu ya. saya Ya. ingat Oh. betul gitu karena, itu bagian dari perjumpaan saya dengan para tokoh pendidikan, saat itu. Lah, jadi terlepas Undang-Undang Sisdiknas 2003 itu menimbulkan kontroversi, tetapi prosesnya itu sudah benar gitu loh. Ya. Artinya Walaupun heeh, dulu itu belum ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 atau Undang-Undang Nomor 11 2012 mengenai bagaimana pembentukan perundang-undangan. Tapi saya ya, bekerja penuh untuk mengundang partisipasi, untuk supaya governance-nya itu lebih baik. Saya diprotes di Manado misalnya saja. Ada ya, pasal yang sangat-sangat krusial, itu luar biasa. Secara nasional diprotes dan kita tim selalu menghadapi, menjelaskan. Dan akhirnya walaupun kadang-kadang tidak berterima, tapi sudah ada dialog gitu loh. Itukah ya. yang harus kita tegakkan saat ini ya seharusnya, Ki Darmaning Tias?
Iya, jadi justru saya mengacu pada pengalaman yang, dikawal oleh Prof. Yanto itu, bahwa iya kita semua menyadari, ada, perdebatan yang sangat sengit, tetapi perdebatan itu dipelihara, artinya dibuka gitu loh. Ya, Jadi bukan ditutupi gitu, dan saya tahu juga Prof. Yanto itu, eee, roadshow dari daerah ke ya. daerah, bukan Hmm. hanya di Jakarta saja, tetapi di daerah-daerah gitu. Nah, ini kan menurut saya, tata kelola yang baik seperti itu. Betul, waktu itu belum ada undang-undang yang mengatur soal tata kelola, tetapi ada kesadaran diri dari Prof. Yanto dan tim bahwa, kita harus membuka partisipasi publik yang lebih luas. Hmm. Nah, partisipasi publik seperti itu yang kita tidak temukan dalam pembahasan RUU Sisdiknas sekarang ini. Memang ada, guru-guru diundang dan kelompok-kelompok masyarakat diundang, tapi kita semua tahu yang diundang itu adalah orang yang tidak punya potensi untuk berbicara karena memang mereka kapasitasnya tidak di sana, gitu. Dan, di naskah-naskah yang disebarkan kepada mereka itu juga sudah ditulisi, tidak untuk disebarkan. Artinya siapa yang menyebarkan itu ketahuan. Nah, padahal Ya, ini produk, undang-undang, ini nggak boleh ada yang rahasia gitu loh. Jadi ya, justru harus dibuka, ke publik supaya masyarakat itu bisa memberikan, masukan sejak awal. Sehingga ketika disahkan menjadi undang-undang, itu tidak, menimbulkan masalah. Sebab yang melalui perdebatan, melalui, partisipasi publik sangat luas dan intens pun menimbulkan persoalan, apalagi yang tidak, gitu. Nah, ya, ini ya, ya. saya melihat tata Ya, kelola dari situ, Bro. ya, dan Peter Maningtyas Ya, itu luar biasa itu memang komunikasinya. Ketika dikatakan bagaimana yang sedang diributkan itu kan tunjangan profesi. ya, Lalu dijelaskan bahwa yang tidak bersertifikasi pun akan diberi gaji yang memadai. Jadi supaya guru sejahtera. Nah itu, jualan itu dibeli beneran oleh guru-guru kisah Ki Darmaningtyas. Dan ya, akhirnya guru itu menyalah-nyalahkan mmm, menyalah-nyalahkan kita yang menyarankan supaya ada pasalnya mengenai jaminan itu. mmm, Jadi guru ngertinya, sudah otomatis kita akan bahagia sejahtera kalau undang-undang Sidiknas, rancangan undang-undang Sidiknas itu ini nanti disahkan. Ini gimana menurut pandangan Ki Darmaningtyas? iya, saya selalu bilang kepada, teman-teman yang mengangkat isu ini, saya bilang begini, orang yang, lebih percaya pada pernyataan, pejabat dibandingkan dengan pasal yang ada dalam RUU, tentu mereka yang tidak memahami tentang, bagaimana undang-undang itu dijalankan. Kalau kita baca undang-undang, RUU ini, baik, di pasal 145 maupun, di peraliannya, itu jelas bahwa, eee, guru yang sekarang sudah memperoleh itu, tetap akan memperoleh. Tetapi yang belum kan akan mengikuti aturan yang ada. Nah, Ya, aturan yang ada itu ada 2 nanti. Yang pertama yang ASN mesti berdasarkan undang-undang ASN, yang honorer tentu akan berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan. Nah, ini yang tampaknya tidak banyak disadari oleh, eee, para guru. Nah, kalau undang-undang berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan, berarti nanti gaji guru itu nggak standar, sangat tergantung pada di mana mereka, eee, bekerja, mengajar, gitu. Jadi setiap daerah nanti memiliki set upah minimum, standar gaji guru sesuai dengan upah minimum masing-masing daerah itu. Nah, ini yang saya kira tidak banyak, dipahami oleh para guru. Padahal jelas sekali pasalnya itu, eee, sesuai dengan peraturan perundangan, gitulah. Kalau peraturan perundangan ya itu tadi, kalau guru ya, ya, honorer ya otomatis undang-undang ketenagakerjaan. ya, 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 ya.
janji baik, niat baik itu nggak cukup. Perlu ada jaminan pasal. Karena undang-undang itu mempunyai cacat bawaan. Cacat Ya, bawaan apa? Yaitu multi interpretasi ketika ya, diimplementasikan. Ya kan, iya, ya kan Ki. Dan ini ada yang tidak itu saja Ki, yang hmm, menjadi apa, hipnotis, yang menjadi eh, guru seolah-olah terhipnotis itu adalah mereka seolah-olah menganggap bahwa akan ada pemutihan bagi guru yang tidak bersertifikasi pendidik, juga akan mendapatkan tunjangan seperti yang sudah mendapatkan. Itu kan halusinasi, itu artinya. Itu kan pola wacana komunikasi yang sebetulnya seperti janji surga gitu, Gitar Malentias. Gimana itu? ya. Ya, gini, mari kita bernalar aja. Kenapa proses pemberian sertifikasi guru sekarang ini melalui PPG? Itu kan sebetulnya taktik juga untuk menghambat supaya tidak semua guru dalam seketika memperoleh tunjangan. Hmm. Karena apa? Karena kalau semua guru memperoleh tunjangan profesi, maka anggaran pendidikan itu habis terserap untuk ke situ. Nah, sekarang kalau misalnya itu ada pemutihan, loh kenapa PPG-nya tidak diputihkan? Iya. Ya kan? Ya. Alasannya kalau PPG-nya dikebut itu tidak menjamin kualitas. Hmm. Loh, kalau pemutihan kan sama aja nggak ada jaminan kualitas. Hmm. Ya. Nah, jadi kalau alasan teknis soal PPG, sekarang kan udah zamannya online. Hmm. Ya. Nah, kenapa PPG-nya nggak dibikin online saja sehingga 1,6 juta itu bisa terselesaikan dalam waktu 1 tahun misalnya. Hmm. Itu kalau memang konsisten ingin memutihkan dan ingin memberikan tunjangan profesi kepada semua guru. Tapi itu kan tidak dilakukan. Kenapa? Pasti juga tahu bahwa anggaran pendidikan itu ya anggaran pendidikan nggak akan mencukupi untuk menggaji itu semua. Itu persoalan yang satu. Yang lain juga ini yang di apa angkat di dalam RUU guru ini dalam RUU Sisdiknas adalah akan mengangkat semua pembimbing PAUD itu menjadi guru, Hmm. ya Ya. kan? Nah, kita bayangkan kalau semua PAUD itu diangkat jadi guru, saya bilang ke depan Mas Nino waktu di depan Nasdem lalu, kalau saya sebagai guru saya senang gitu. Karena apa? Karena lalu derajat saya diangkat, kan begitu. Ya. Ya. Kalau saya sebagai pembimbing PAUD, derajat saya diangkat kategori menjadi guru, saya senang sekali. Hmm. Tetapi pertanyaannya adalah, kalau sudah diangkat menjadi guru, apakah secara otomatis berhak memperoleh tunjangan itu? Ya. Kalau berhak, apakah anggaran pemerintah mencukupi? Hmm. Gitu. Ya. Nah, ini yang saya kira harus dijelaskan kepada publik bahwa tidak sesederhana itu gitu Ya. loh, Ya. bahwa ada implikasi-implikasi ekonomi yang sangat besar ketika eh, pembimbing PAUD itu diangkat menjadi guru gitu. Ya. Statusnya itu penyebutannya itu diganti dengan penyebutan guru Guru. gitu. Nah, Ya. ini jadi ada dua itu soal sertifikasi dan soal pengang, eh, peralihan nomenklatur dari pembimbing menjadi guru. Ini yang saya kira harus disadari oleh para guru supaya mereka tidak terhipnotis pada janji-janji yang saya sebut sebagai pepesan kosong gitu loh. Ya, 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 ya. Padahal pembimbing PAUD itu kan banyak sekali. Misal ibu-ibu yang di ya, desa-desa itu banyak sekali yang menyelenggarakan PAUD dengan sukarela tanpa digaji. Kalau itu betul. serta-merta statusnya diubah jadi guru, saya kira fiskal kita nggak mampu untuk membayarnya. Sehingga dalam membuat kebijakan itu saya kira belum melihat soal efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan juga kepastian hukum. Dan itu kan Betul. baru saja
janji niat baik, Ya, tapi sudah berpahala Ki Darmaning. Kalau ya, karena udah berjanji. sudah berniat baik maksud Ya, saya. ya, ya. Jadi apa kira-kira pesan terakhir untuk para guru dari Ki Darmaning Tias? Iya, guru itu harus kritis, gitu. Itu catatan penting ya. Guru itu harus kritis, sehingga ketika berhadapan dengan suatu produk hukum, itu yang dilihat itu pasal-pasal di dalam produk hukum itu. Ya, Jadi jangan dilihat pada pernyataan pejabatnya. Itu. Kenapa? Karena kalau didasarkan pada pernyataan pejabatnya kan sebentar lagi ganti. Tetapi yang dijalankan oleh birokrat berikutnya adalah yang dirumuskan di dalam pasal. Itu. Sehingga kalau guru hanya berpedoman pada kata pejabat, sementara dia membiarkan pasal itu menjadi pepesan kosong, maka sebetulnya itu guru ke depan akan mengalami kekecewaan sendiri. Gitu. Jadi kuncinya menurut saya adalah guru itu harus kritis. Yang kedua saya kira kembali pada tema kita soal tata kelola, maka Kemdikbudristek saat ini saya kira perlu melakukan evaluasi terhadap tata kelola di Kemdikbud agar proses-proses pengambilan keputusannya itu bisa lebih transparan, lebih accountable, lebih partisipatif dan sebagainya. Karena menurut saya tata kelola yang baik itu sebetulnya adalah efektif, efisien, accountable, dan tidak melanggar hukum gitu loh. Itu sebuah tata kelola yang boleh dikatakan cukup baik gitu ya. Kira-kira itu. ya oke lah. Terima kasih Ki Darmaning Tias, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di episode berikutnya untuk memberikan feedback loop terhadap kebijakan di kementerian supaya benar-benar kebijakannya itu efektif, efisien, akuntabel, dan dengan demikian bisa dirasakan kehebatan kebijakan itu bagi semua stakeholder. Terima kasih Ki Darmaning Tias sudah bisa hadir di sini. Dan terima kasih juga saya diundang oleh Prof. Yanto di channelnya. kita kan dulu memang frekuensinya sama ketika kita mendapatkan, saya masih ingat, kita mendapatkan penghargaan dari Wakil Presiden di Purworejo kalau nggak salah. Purworejo, ya, 97. Ya, luar biasa ketika kita menulis dan tulisan kita menjadi juara. Ya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.